Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita beraktivitas kita mempelajari ayat-ayat Allah agar kita selalu dalam lindungan Allah dan berikan taufik dan hidayah dari Allah. Kapanpun kita menginginkan ada kemudahan dari Allah, inilah harapan kita sampai akhir hayat kita tidak akan melepaskan diri daripada mempelajari Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dua pusaka, berpegang teguhlah kamu kepada dua pusaka yang ditinggalkannya, yaitu kitabullah dan sunnah. Mudah-mudahan kamu tidak akan tersesat. Jadi orang-orang yang melepaskan diri dari Al-Quran, pasti dia peluang sesatnya masih banyak. Oleh sebab itu, kita tanamkan dalam keluarga kita, dan kita selalu Al-Quran itu adalah menjadi pedoman hidup, benar-benar pedoman hidup kita, menjadi petunjuk dan menjadi pemimpin kita dalam kondisi apapun. Dan kita menjadi gaya hidup kita adalah Quran. Jadi bagaimana caranya kita gaya hidup Quran itu harus dekat dengan Al-Quran itu. Jadi kalau Muhammad tanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Bacalah Al-Quran. Jadi kalau kita mencontoh Muhammad, yaitu Al-Quran. Ada ceritanya dalam Al-Quran semuanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, semuanya Al-Quran yang menjadi dasar pemikiran, landasan berpikirnya Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Muhammad SAW dan memberikan salawat dan salam kepadanya, agar kita selalu mendapatkan syafaat dari ajaran-ajaran. Dan untuk selanjutnya silakan dibaca. Kira dulu. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat memberi kepada mereka Quran yang mereka selisihkan dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sikit. Ya, di dalam surat 16 ayat 64. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyina lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan. Kami itu adalah Allah dan malaikat. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu. Mu itu adalah kepada Muhammad.
kitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka. Jadi Muhammad itu diberikan perangkat penjelasannya itu Al-Quran. Menjelaskan kepada kaumnya apa yang mereka perselisihkan itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran itu dapat petunjuk dan rahmat apabila kita beriman, apabila kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, itu baru mendapatkan petunjuk. Kalau kita hanya beriman saja, tidak percaya kepada kitab, kepada Muhammad, itu tidak akan dapat petunjuk. Jadi syaratnya beriman dulu. Beriman itu artinya percaya. Kita lanjut. Nenek. Nenek. Betul. Sesungguhnya Allah yang kamu bertakdir dan mengatakan pada kaum sahabat Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan kebusukan. Menjadi kebusukan padamu sudah kamu tepat berbagai pelajaran. Surat yang sama 1690. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghiya ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu. Allah itu menyuruh. Jadi langsung perintahnya menyuruh kamu. Kamu itu adalah ditujukan kepada Muhammad. Kalau Muhammad tidak ada, ya pengikut. Berlaku adil dan berbuat kebajikan. Itu tugas. Kita adil dan berbuat baik. Memberikan kepada kaum kerabat. Nah, siapa yang kerabat kita yang dekat, anak saudara kita, anak cucu kita, semuanya itu kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan tak boleh melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan. Nah, jadi permusuhan, keji, kemungkaran, sama dengan permusuhan, kemungkaran, dan memberikan pelajaran bagi kepadamu agar kamu mendapat mengambil pelajaran. Nah, jadi Al-Quran itu kalau dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan, disiarkan, dan menjadi gaya hidup kita, ini barulah kita menjadi pelajaran bagi kita. Tapi kalau kita tidak pelajari ayat-ayat Allah itu, tidak bakal dapat kita pelajaran. Jadi ayat Quran itu memang selalu harus kita baca. Hanya anak cucu kita biasakan, budayakan dia menghafal Al-Quran. Supaya nanti memudahkan dia untuk masuk kemana saja. Terus lanjut tuh. Halo. Karena kalian berselisih, maka sesungguhnya orang sebelum kamu telah berselisih, maka binasalah mereka. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling suka permusuhan. Lanjut. Visi Allah adalah menciptakan para nabi dan para rasulnya untuk memberikan contoh kepada seluruh umat manusia tentang akhlak mulia yang diridhoi Allah adalah akhlak para nabi dan para rasulnya. Dua, memasyarakatkan ayat-ayat Allah Al-Quran kepada seluruh umat manusia agar dapat dijadikan pedoman hidup bagi manusia dan tidak hanya untuk manusia yang mengerjakan rukun Islam saja. Tiga, memasyarakatkan Islami sebagai sifat-sifat agamis yang diridhoi Allah dan Islami sesuai dengan visi dan visi Allah kepada seluruh manusia sepanjang zaman. Ya, kalau kita perhatikan tadi, ya ada
Ada larangan. Janganlah kalian berselisih. Jadi kalian itu ditujukan kepada kita. Kalau kita berselisih, itu berarti kita melanggar aturan Allah. Maka sesungguhnya orang yang sebelum kamu telah berselisih, nah, maka binasalah mereka. Nah, jadi Allah sudah memberikan contoh perselisihan antara anak Nabi Adam alaihissalam, antara si Habil dan Kabil. Habil dan Kabil itu berselisih. Ya, dan sebelum kamu itu adalah contoh dari orang yang pertama sekali berselisih adalah anak Nabi Adam alaihissalam. Habil dan Kabil, sehingga si Kabil membunuh adiknya sendiri, si Habil. Maka binasalah mereka, ya kan? Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling suka bermusuhan. Paling dibenci oleh Allah. Kalau suka bermusuhan itu benci Allah. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu tidak akan dapat. Kenapa? Kita dibenci oleh Allah. Kalau Allah sudah benci sama kita, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Walaupun kita banyak uang, punya harta yang bisa membeli surga, tidak bisa kalau selalu bermusuhan. Ini misi Allah, menciptakan para nabi dan para rasulnya untuk memberikan contoh. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan contoh kepada seluruh umat manusia. Nah, jadi tidak ada ya tentang akhlak yang mulia yang diridai oleh Allah dan akhlak para nabi dan para rasulnya. Itu yang pertama itu. Jadi contoh. Jadi kalau kita mau mendapatkan contoh, kita mempelajari Al-Quran dulu. Harus paham dulu Al-Qurannya. Baru kita mendapatkan contoh akhlak yang mulia. Tidak bisa hanya meniru-niru saja. Tapi kita harus ada di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita itu benar-benar memahami Al-Quran itu. Jadi kalau mau melihat Nabi, bagaimana akhlaknya? Baca Al-Quran, pahami informasinya, kemudian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memasyarakatkan ayat-ayat Allah. Nah, bagaimana cara memasyarakatkan ayat Allah dan Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia agar dapat menjadi pedoman hidup bagi manusia, dan tidak hanya untuk manusia yang mengerjakan rukun Islam saja. Jadi memasyarakatkan Al-Quran itu bukan untuk orang umat Islam saja, tetapi untuk seluruh manusia. Nah, jadi kalau kita menyampaikan Al-Quran kepada orang yang bukan seagama dengan kita, itu adalah merupakan kewajiban kita. Kenapa memasyarakatkan? Yang ketiga, memasyarakatkan Islami yang sifat-sifat agamis yang diridhai oleh Allah, Islam yang sesuai dengan visi dan misi Allah seluruh manusia, ya, sampai akhir zaman. Ya, sepanjang zaman kita harus melaksanakan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan sifat-sifat Islami kalau kita tidak menguasai ayat-ayat Allah, tidak menguasai visi dan misi Allah itu. Jadi oleh sebab itu kita dituntut untuk mempelajari, untuk berilmu pengetahuan tentang Al-Quran itu tadi. Kita lanjut. Para tim. Islami sebagai sifat-sifat agamis yang sesuai dengan visi Allah, ridho Ilahi. ilahi Ilahi. mengharamkan perselisihan dan permusuhan, karena berselisih dan bermusuhan adalah sifat iblis syaitan. Mengharamkan sifat dengki dan benci, karena sifat dengki dan benci akan
mengakibatkan perselisihan dan permusuhan, manusia diwajibkan membaca, mempelajari, mempelajari, melaksanakan dan diarahkan, mensyiarkan ayat-ayat Allah Al-Quran. Manusia diwajibkan senantiasa menggunakan akalnya. Nah, terus Selesai. bawahnya lagi di bawah yang nomor 4. Islam yang bermanfaat. Islam yang bernafaskan. Pak, kelihatan tak? Mana? HP-nya nggak ada kan? Oke, angkat dulu ya. Bentar ya. Oh, ini ya. Tuh, Islam itu bawahnya berwarna nomor 4. Islam yang bernafaskan visi Allah yang mempermudah manusia untuk mengatasi rintangan hidup sehingga dapat mencapai tujuan hidup dengan selamat. Ya, bagus banget. Dia 6 tahun bisa baca. Jadi, Bang Hatim itu sudah lulus sebenarnya. Udah SD. Udah SD kelas 2. Eh, ya, sudah SD kelas 3 ini bacaan. Ya. Jadi, yang disebut dengan Islami itu adalah sifat-sifat agamis. Jadi, kalau orang Islam yang agamanya dalam itu namanya Islami. Sifat-sifat agamis yang sesuai dengan visi Allah dan yang diridhai oleh Allah. Tidak ilahi. Yaitu orang-orang yang sifat-sifat Islami itu, yang agamis itu, mengharamkan perselisihan, permusuhan. Karena berselisih, bermusuh adalah sifat-sifat iblis. Jadi lihat aja kalau orang berselisih, bermusuhan, itu dia membawakan sifat-sifat iblis yang dibawa oleh dia. Ya, itu tidak boleh. Jadi kalau orang yang Islam, yang agamisnya bagus, itu tidak boleh, haram hukumnya kalau dia berselisih. Haram hukumnya bermusuhan. Jadi kalau ada bermusuhan, itu sifat-sifat iblis yang dibawa. Yang kedua, mengharamkan sifat dengki, benci, ya kan? Karena sifat dengki dan benci akan mengakibatkan perselisihan dan permusuhan. Nah, gampang kalau kita lihat ini. Kita lihat di dalam pergaulan sehari-hari, ada enggak orang dengki, benci? Kalau ada dia dengki, benci, kemudian dia tiba-tiba memukul kita, nah, berarti dia dengki dan benci sama kita itu. Itu sifat dengki dan benci itu akan mengakibatkan perselisihan. Akhirnya memukul keduanya. Nah, itu tidak boleh. Seperti Banca tiba-tiba memukul Bang Hatip. Nah, Bang Hatip tidak boleh memukul lagi. Kenapa? Adiknya masih belum mengerti kenapa dia memukul, gitu ya. Itu Bang Hatip. Jadi tidak boleh terjadi permusuhan. Yang ketiga, manusia diwajibkan, wajib ini. Jadi kita itu wajib membaca, wajib mempelajari, wajib melaksanakan, dan wajib mensiarkan ayat-ayat Allah Al-Quran. Jadi kalau kata wajib itu tidak boleh tidak, harus dipelajari. Kenapa kita harus rutinitas mempelajari Al-Quran setiap minggu 2 kali? Kita rutinkan. Karena hari-hari biasanya kita baca sendiri-sendiri. Karena ini adalah tuntutan wajib mempelajari, wajib melaksanakan, dan wajib mensiarkan ayat-ayat Allah. Kalau kita sudah punya Al-Quran, sudah paham, kita harus disampaikan kepada
sanak saudara kita, anak cucu kita, wajib. Kenapa ini tugas dari Tuhan. Yang keempat, manusia itu wajib senantiasa menggunakan akalnya. Nah, jadi kita lihat orang yang memukul kita itu sudah balik berakal apa belum? Ya kalau belum, jangan dibalas lagi. Kenapa? Menggunakan akal, ya kan? Nah, dia masih kecil, biarin aja, maafkan saja, sayangi dia supaya dia tidak kita lagi. Jadi Islam yang senantiasa visi Allah dan memudahkan manusia untuk mempelajari rintangan hidupnya. Jadi rintangan-rintangan hidup tadi adalah orang-orang yang terbawa arus oleh hawa nafsunya, oleh kehendak keinginan setan, sehingga dapat mencapai tujuan hidup dengan selamat. Jadi kalau kita mau selamat, tidak bisa hanya disebut-sebut selamat saja, tapi kita harus mempelajari Al-Quran dulu, baru bisa selamat. Lanjut. Wah, Hanan tuh paling. Hanan. Mana Hanan? Hatim nih. Oh, Hatim juga boleh enggak apa? Bukan. Nih, aku kan Kanan. Hanan. tujuan hidup manusia adalah aman, damai, selamat, sejahtera, dunia akhirat. Ya, Nama lagi. dengar dulu, coba dulu, kita bahas dulu nih. Ini lanjut Nan, lanjut baca Nan. 19 Al-Quran disuruh baca. ayat 19. Surah 19 ayat 15. Kecelakaan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari dia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Surat ke-19 ayat 33. Dan Kesejahteraan. semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, kita perhatikan ya, bagus sekali bacaan Nanan ya. Tujuan hidup manusia itu tak lain adalah aman, damai, selamat, sejahtera dunia akhirat. Itu tujuan hidupnya. Bukan makan banyak, bukan makan enak ya, bukan tidur nyenyak, tetapi harus aman, damai, selamat, sejahtera dunia akhirat. Bagaimana bisa aman, damai, dan sejahtera dunia dan akhirat? Maka kita lihat ayatnya. Wassalamu alai yauma walidai wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan. Pada hari dilahirkan, hari ulang tahun, kita selalu ingat-ingat kan? Itu sejahtera, bahagia. Makan kue yang enak-enak. Nah, kemudian pada hari ia meninggal, pada hari meninggal, sejahtera juga. Pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi manusia itu untuk sejahtera dunia dan akhirat itu setelah dia lahir kita selamatkan, meninggal diselamatkan juga, kemudian dibangkitkan hidup kembali, kita hidup lagi. Jadi manusia itu wajib hidup kembali lagi. Kemudian di surat 19 ayat 33 yang dibaca oleh Hanan tadi, wassalamu ala yauma walidatu wa yauma amutu wa yauma abhasu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Nah, kepadaku itu adalah kita sendiri. Kepadaku pada hari aku dilahirkan. Ini langsung pribadi masing-masing. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, sejahtera untuk diriku. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi kita setelah mati akan ada kehidupan baru, yaitu hidup kembali. Nah, jadi makanya orang ketika mau menguburkan mayat itu ditanya, apakah si fulan ini baik? Baik. Apakah si fulan ini baik? Baik. Karena dia Islami. Dikatakan baik. Ya.
Ini kita pengakuan dari orang-orang yang hidup yang menyaksikan orang yang akan diberangkatkan masuk kubur. Sebab dia akan hidup baru, hidup kembali nanti dibangkitkan. Nah, Doraemon. apalagi nih? Aku Doraemon baca. Isyam belum, Isyam. Baca sini, Cak. Ini, Cak. Ini, Cak. Belum. Sini. Mana tuh? Cak, sini. Hei. Ya, sini. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu Itu. Jelas ya. kami kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Lanjut. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang harus saya lakukan kepada Allah. Jawab Nabi, hai Abbas, kamu Rasulullah, salam dan Allah, selamat dan sejahtera di Allah. Lagi dikit lagi. Di tangan hidup manusia adalah sifat-sifat iblis syaitan, yaitu benci, perselisihan, benci, permusuhan, dan permusuhan. Setan adalah musuh yang kita bagi manusia. Ya. Iya. Jadi kalau kita perhatikan dalam surat 20 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran. Kami itu adalah kata Allah dan malaikat menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi kalau mempelajari Al-Quran itu tidak menjadi susah, kita menjadi enak, menjadi sejahtera. Jadi jangan sampai ada dalam pemikiran kita bahwa kita itu mempelajari Al-Quran ini kita lagi ngantuk, menjadi susah. Tidak ada. Jadi kata Allah, diturunkan Al-Quran itu bukan untuk menjadi susah, menjadi senang. Terus, ya Rasulullah, ya, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang harus saya minta kepada Allah. Jawab Nabi, hai Abbas. Nah, Abbas itu paman Nabi. Rasulullah mintalah hanya kepada Allah. Jadi kalau meminta sesuatu itu tidak boleh melalui perantara siapapun. Walaupun dia Nabi sendiri tidak bisa. Jadi si Abbas itu langsung berkomunikasi dengan Allah. Kemudian mintalah hanya kepada Allah saja. Selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Nah, ini rintangan hidup manusia. Nah, setelah dia mengaji, ini rintangannya banyak nih. Rintangan yang pertama adalah sifat-sifat iblis setan, yaitu dengki, perselisihan, benci, dan permusuhan, dan perusakan. Itu rintangan. Nah, lihat aja kalau orang-orang yang apa, nah, ini berarti kita tidak tahu waspada, ini adalah rintangan hidup yang menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Nah, iblis setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, ini simpulannya bahwa iblis dan setan itu selalu menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Jangan tergoda oleh iblis setan. Jangan. Udah baca? Lalu. Oh, lalu. Sudah. Sudah. Baca. Dari merah ini. Tante belum. Oh, tante baca. Ini belum. Tante. Juga baca. Tante baca dulu. Tapi dia Katanya tante baca. hatinya tuh pengen sendiri di bintang sebenarnya, cuman gak pede ngomongnya. Jadi dia suka gue sendiri ya. Aku lagi senyum. Kalau begini sih anak. Gak pede. Ini gambar. Dia udah ngayal kali dia di sepeda. Nah, dan katakanlah kepada hamba-hamba. Sekarang gak marah bisa. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya.
Ini tadi mati. Lah. Sekali-kali biar. Ya, di dalam surat 17 ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ya? Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsanu minasyaitanu Oke, ini kenapa? yanzagu bainahum inasyaitana kana lil insani lil insani ah, Nggak ada juga loh. Coba muka. itu. Nggak bisa loh. Jadi nggak bisa kalau ini, kalau bentuknya. Ini kan mas. Emang kamu nggak ada kotak, persegi panjang ada. Ini si Abdul ini Nah, kerjanya. ini jangan Dihapus dulu, dihapus, dihapus. Gambar-gambar. Itu aja kakek baca. Gambar-gambar begitu tuh kalau nggak Ya. kelihatan. Gambar loh. Bisa lihat. Ah, iya. Ada. Clear, clear. Ini yang bisa dapat. Itu biar. Gambar-gambar tuh, Cam. Gambar sama dia. Udah biarin. Betul. Ini coba Cak, perhatikan. Ya, surat 17 ayat 53, ya kan? Katakanlah kepada hamba-hambaku. Jadi Allah mengatakan kepada hamba-hambanya ketika manusia, hendaklah mereka mengucapkan perkataan lebih baik dan benar. Jadi tidak boleh mengatakan hal-hal yang jahat, yang menyakiti orang lain. Kata baik dan benar saja. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik dan benar, diam. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi kalau kita mengucapkan perkataan-perkataan, melontarkan kata-kata kepada siapapun di antara kita harus mengucapkan yang baik dan benar saja. Sebab dengan perkataan itu akan merusak hati dan pikiran orang lain. Nah, menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, jadi kita tahu kalau ada orang melontarkan kata-kata yang menyakiti, itu berarti adalah rintangan hidup manusia. Itu datangnya dari setan, bukan dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri, manusia itu pada dasarnya adalah baik, fitrah. Tapi karena pengaruh oleh setan, maka dia terbawa arus oleh hawa nafsunya. Jadi manusia itu dasarnya baik. Nah, karena pengaruh setan, karena ilmunya kurang, pengaruh oleh setan, dia akan menimbulkan perselisihan. Nah, kalau ada orang mengatakan sesuatu yang jahat, yang menyakiti hati kita ucapkan semoga Anda menjadi lebih baik kayak kenapa. Jadi jangan dilawan. Ada sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, lagi